Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Pandi dengan NPWP 032. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sendiri merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, Artificial Intelligence ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang membedakan antara kecerdasan artificial intelligence dan kecerdasan alami antara lain, yang pertama, kecerdasan buatan itu lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami juga bersifat bisa berubah karena sifat manusia itu pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian tidak akan pernah diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, maka pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang keempat, kecerdasan buatan ini bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Kecerdasan buatan memiliki keputusan yang dibuat komputer dan dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivasi dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Kemudian yang kelima, lebih cepat. Sedangkan kecerdasan alami yang pertama, kreatif. Karena manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan perlu menambah pengetahuan dengan melalui sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua, yaitu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kemudian jenis-jenis teknologi pada artificial intelligence. Yang pertama ada symbol manipulating artificial intelligence. Jadi simbol manipulating AI ini merupakan bentuk dari AI yang bekerja dengan simbol yang abstrak. Bentuk dari jenis eksperimen AI ini dapat dikatakan paling banyak jika dibandingkan dengan jenis AI lainnya. Bentuk eksperimennya adalah manusia akan disusun kembali dengan tingkat bersifat hierarki dan logis. Kemudian yang kedua ada Neural AI, yaitu merupakan hal yang populer tahun 1980 di sebagian besar ilmuwan komputer. Dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi menggunakan otak buatan. Pengetahuan yang telah dikumpul akan dibagi menjadi neuron, dan setelah itu akan dikoneksikan menjadi beberapa kelompok. Lalu yang ketiga ada neural network. Jenis dari neural network bekerja dengan lapisan yang saling terhubung melalui simulasi. Pada bagian atas lapisan adalah lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Sensor ini dapat berguna sebagai penerima informasi yang nantinya akan diproses ke sistem. Di bagian paling bawah pada neural network terdapat lapisan output yang memiliki jumlah neuron yang sangat sedikit. Kecerdasan buatan telah bermanfaat banyak bagi manusia saat ini. Salah satu contohnya adalah membantu rekam medis dan perilaku pasien yang sebagian besar digunakan pada perangkat rumah sakit. Selain itu, AI juga bermanfaat dalam bidang usaha dalam membantu melakukan riset di pemasaran digital. Berikut contoh pengaplikasian artificial intelligence. Yang pertama ada pada video game. Jadi pada video game ini AI dan machine learning telah digunakan dalam video game
sejak lama untuk memberikan pengalaman yang meningkatkan diri dan menantang bagi para gamer. Dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dengan mudah dialami oleh pemain dalam bentuk karakter non-playable atau NPC yang dikendalikan AI yang bereaksi secara dinamis terhadap tindakan pemain. Pembuatan konten prosedural untuk menghasilkan lingkungan game baru yang otomatis jika digabungkan dengan pembelajaran mesin pemodelan pengalaman pemain untuk menyeimbangkan kesulitan gameplay secara dinamis. Berdasarkan keterampilan pemain, pembelajaran mesin di sisi lain sering digunakan dalam video game untuk menghasilkan musik latar dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan. Dota 2 ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari Artificial Intelligence. Yang selanjutnya ada Google Maps atau Google Navigation. Jadi pada Google Maps ini dengan bantuan machine learning mempelajari tentang perjalanan kerja sehari-hari dan memberitahu tentang traffic jam atau kepadatan lalu lintas. Jadi navigasi Google ini juga dapat mengidentifikasi penundaan dalam sistem transportasi seperti penerbangan, kereta api, dan bahkan bus dengan mempertimbangkan status lalu lintas, kondisi cuaca, dan lainnya. Ini merupakan salah satu pengaplikasian AI yang terbaik. Lalu yang ketiga ada pada e-commerce. Pada e-commerce ini mengalami perombakan yang besar selama beberapa tahun terakhir ini. Dengan diperkenalkan AI dan machine learning, ini dianggap salah satu sebagai contoh AI yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, dengan peningkatan yang meningkatkan kualitas platform serta pengalaman pelanggan. Jadi di dalam pengaplikasian e-commerce ini, seperti contohnya Tokopedia ini, di Tokopedia itu terdapat laman pencarian. Contohnya kita akan mencari barang tas gitu berwarna merah. Lalu di situ muncul semua jenis tas yang berwarna merah dan harganya secara instan. Lalu kita juga dapat mengkategorikan list tas tersebut berdasarkan harga maupun lokasi dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada rekomendasi produk. Penyempurnaan pada rekomendasi produk ini dengan memperhatikan pola penggunaan untuk menyarankan produk dan membantu pencarian. Rekomendasi produk ini dapat ditemukan hampir setiap semua pasar online seperti Amazon, Flipkart, AliExpress, dan banyak lagi. Lalu yang terakhir ada Face ID. Face ID ini sangat banyak diaplikasikan pada smartphone. Bahkan sekarang ada beberapa jenis laptop yang menggunakan Face ID. Apple meluncurkan cara radikal membuka iPhone dengan cara menggunakan wajah sebagai kata sandi. Teknologi yang mendasari di balik keamanan Face ID ini menggunakan Neural Engine dan pengenalan wajah pada Apple AI 11 dan silikon selanjutnya dengan membuat peta 3 dimensi dari wajah pengguna, menangkap dan mencocokkan gambar peta wajah selama prosedur membuka kunci. Bahkan berfungsi saat pengguna menggunakan aksesoris seperti kacamata, shell maupun yang lain. Produsen ponsel lain juga mengikuti dan memperkenalkan teknologi face unlock mereka dengan menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah. Bahkan Microsoft Windows mengikuti tren ini dengan memperkenalkan Windows Hello. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan AI. Perkembangan AI sendiri terus berkembang di dalam sektor kehidupan, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Keberadaan AI ini diorientasikan untuk meringankan beban kerja manusia, sehingga dapat meraih hasil yang lebih maksimal dalam setiap sektor yang ada. Proses panjang yang masih harus dilakukan untuk melakukan penelitian, pengembangan, kajian, serta alasannya sederhana agar teknologi yang dapat dikembangkan dan diterapkan kelak benar-benar bersifat membantu pekerjaan manusia dan bukan menggantikan manusia secara mendasar. Ini mengapa mungkin dalam prosesnya juga diperlukan tinjauan mengenai etika kecerdasan buatan sehingga tidak melenceng dari hakikatnya sebagai teknologi.
Artificial intelligence dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat memberikan, bantuan dalam kehidupan dan pekerjaan manusia, namun di sisi lain dapat memberikan ancaman besar dan eksistensi manusia, secara mendasar. Sebagai makhluk yang bijak dalam mengadaptasi teknologi, hendaknya kita harus mengambil sikap yang tepat dan tidak terburu-buru, agar adaptasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal untuk manusia secara menyeluruh. Berikut penjelasan saya tentang artificial intelligence. Jika saya terdapat salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.